Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa barik maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saya berdiri sini insyaallah akan menyampaikan muhadharah yang berjudul hal yang membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. 1. Makan dan minum secara sengaja. Itu tentu saja dapat membatalkan puasa karena sejatinya ketika berpuasa kita diharuskan menahan hawa nafsu, baik nafsu makan dan minum dan nafsu berhubungan badan. Nah, jika kita di tengah-tengah ibadah puasa ini kita justru dengan sadar makan dan minum, jelas akan membatalkan puasa. Terdapat pada dalil Allah Subhanahu wa taala mengenai hal tersebut, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya, dan makan minumlah hingga terbit bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa kita boleh makan dan minum apa saja sebelum terbitnya fajar. Nah, jika sudah masuk waktu fajar, tentu saja sudah tidak diperbolehkan lagi untuk makan dan minum. Selain itu, terdapat sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa makan dan minum secara sengaja membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal yang membatalkan puasa yang kedua yaitu merokok. Seluruh ulama telah sepakat bahwa seseorang yang mengisap rokok ketika berpuasa tentu saja puasanya akan menjadi batal. Hal tersebut karena merokok ialah sama saja dengan makan dan minum. Sebenarnya terdapat perdebatan mengenai apakah perokok pasif yang hanya menghirup asap rokok itu juga termasuk batal puasanya. Nah, jawabannya adalah tidak batal, karena perokok pasif sama sekali tidak menghirup asap rokok dari sumbernya, melainkan dari asap yang berterbangan di udara dan terhirup ketika tengah bernafas. Yang ketiga, mengalami haid atau nifas. Haid merupakan kondisi seseorang wanita mengeluarkan darah akibat datang bulan. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar sejak seseorang ibu melahirkan. Wanita yang mengalami haid atau nifas wajib mengganti puasanya atau biasa disebut dengan qadha. Dikutip dalam buku Pembatal Puasa Ramadan dan Konsekuensinya oleh Isnan Ansori dan CMA, menyebutkan para ulama sepakat jika seorang wanita yang sedang berpuasa kemudian tiba-tiba mendapat haid atau nifas, otomatis puasanya batal, meskipun kejadian itu menjelang terbenamnya matahari. Dalam hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah bila wanita mendapat haid, dia tidak boleh salat dan berpuasa? Inilah maksud setengah agamanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal yang membatalkan puasa yang keempat. Yang keempat ialah muntah. Sama dengan makan dan minum, muntah dapat membatalkan puasa apabila dilakukan secara sengaja. Maka dari itu, apabila tengah sakit dianjurkan untuk tidak melaksanakan puasa terlebih dahulu.
Hal tersebut dijelaskan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang artinya orang-orang muntah tidak perlu mengqadha, tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqadha. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dan yang kelima adalah murtad. Murtad. Hal ini tentu saja dapat membatalkan puasa karena syarat sah dari puasa yakni beragama Islam. Namun jika seseorang melakukan murtad, tentu saja dirinya sudah bukan beragama Islam lagi dan tidak sah puasa yang dijalani. Seandainya seseorang yang telah murtad dalam kurung keluar dari agama Islam, pada hari itu juga dirinya kembali masuk Islam, puasanya akan tetap batal. Hal yang perlu dirinya lakukan adalah mengqadha puasanya pada hari itu meskipun belum sempat makan dan minum. Penjelasan ini didasarkan pada surat Az-Zumar, yakni sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laminal asyraktu liyakhabatun amalika wa takuna minal khasirin. Yang artinya, bila kamu menyekutukan Allah dalam kurung murtad, maka Allah akan menghapus amal-amalmu dan kamu pasti jadi orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.